Oke, assalamualaikum Bu Eji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Udah lama ya kita nggak ngobrol empat mata kayak gini. Ya, terkait pertemuan kita kali ini, nanti rencananya kan kita akan melakukan supervisi akademik ya, di mana saya sebagai supervisor gitu, sebagai kepala sekolah nanti akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Eji ya, di kelas seperti itu. Untuk tahapan supervisi akademiknya sendiri nanti akan ada 3 tahapan ya, yaitu yang pertama adalah observasi yang akan kita lakukan hari ini, kemudian nanti observasi, dan nanti pasca observasi nanti setelah proses pembelajaran di kelas, betul ya Bu Eji ya. Untuk sekarang nih, ini kan pra observasi nih, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya terkait nanti persiapan Bu Eji mengajar di kelas seperti itu. Nanti di proses observasi Bu Eji mau ngajar apa di kelas berapa? Ya, untuk ngajarnya sesuai dengan basic ya, materi PKN, ngajar di kelas 9A. Materinya berkaitan dengan keberagaman. Oke. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran sendiri apa nanti yang mau disampaikan? Nah, tujuan pembelajaran nanti direncanakan itu ada 2 tujuan ya. Satu itu adalah mendefinisikan mana persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Untuk tujuan yang kedua, mendefinisikan prinsip dalam keberagaman. Jadi intinya supaya anak-anak tahu tentang keberagaman gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Dari tujuan tersebut, kira-kira aspek apa sih yang mau dikembangkan dari anak-anak yang nanti pengen Bu Eji capai di kelas? Oke. Dari aspek ya, itu kan ada 3 ya. Satu itu tentang kognitif atau pengetahuan. Nah, jadi dari pengetahuan itu diharapkan siswa itu ya sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, malah definisi makna kesatuan dan kesatuan, terus prinsip dalam keberagaman gitu. Nah, untuk yang keterampilannya, karena nanti di saat pembelajaran ada sesi diskusi, nah diharapkan di dalam keterampilan ini siswa itu bisa mengemukakan pendapatnya di depan kelas gitu. Nah, terakhir dari segi afektif atau sikap ya, nah sesuai dengan materi ya keberagaman, diharapkan itu siswa itu adanya rasa menghormati ya. Nah, di dalam keberagaman mungkin nanti di saat diskusi ada perbedaan pendapat gitu ya. Jadi diharapkan ya menghormati dan menerima gitu. Jadi ada 3 intinya, yang pengetahuannya, kemudian keterampilannya dan sikapnya pertama ya. Mungkin yang paling disoroti nanti yang tadi sikap tadi ya, bagaimana siswa bisa menghargai perbedaan gitu ya antara sama teman. Terkait nanti strategi pembelajarannya atau metodenya di kelas mau seperti apa Bu Eji? Oke, metodenya nanti rencana sih menerapkan metode based learning. Problem based learning. Nah, nanti setiap kelompok akan memberikan studi kasus atau permasalahan ya, dalam kelompok itu nanti mencari solusi gitu. Mencari solusi sesuai dengan kasus-kasus tadi yang telah dikerjakan gitu. Nah, dari hasil diskusi itu nanti siswa setiap kelompok akan mempresentasikan. Nah, dari hasil presentasi sesudahnya nanti ada semacam game untuk kesimpulan dari siswa. Evaluasi gitu ya. Kesimpulan ada evaluasi ya. Permainannya adalah mencocokkan kata, jadi sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan di sebuah papan lah ya, media. Jadi nanti ada evaluasi juga di akhir gitu ya, dari sebuah game kan udah zamannya kurikulum merdeka nih. Kalau di kurikulum merdeka itu kan ada proses yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti untuk pembelajaran berdiferensiasinya sendiri Bu Eji mau mengkonsep seperti apa di kelas? Untuk materi tentang keberagaman ya, nanti sih lebih ke fokusnya itu ke produk ya, diferensiasi dalam produk gitu. Nah, nanti setiap kelompok setelah hasil diskusi nanti mempresentasikannya, setiap kelompok bisa juga dalam bentuk apa namanya, gambar atau poster hasilnya nanti ya. Terus bisa juga hasilnya dalam bentuk narasi atau juga bisa dalam bentuk skema ya, atau konsep seperti itu. Berarti tidak perlu 3-tiganya langsung ya, boleh salah satu diferensiasi yang kita ambil. Oke, baik, cukup menarik. Nah, kira-kira kapan nih mau mulai atau mau siap nih observasi sama saya? Kapan? Boleh nanti sekitar tanggal 16 Januari hari Senin. Oke, hari Senin ya. Baik, nanti pas hari Senin berarti saya masuk kelas, nanti saya akan mengamati gitu ya dan mencatat hal-hal yang sekiranya penting nanti ya pas proses observasi. Untuk paskanya sendiri, percakapan paskanya Bu Eji mau kapan? Secepatnya boleh ya, di hari berikutnya, di hari Selasa. Hari Selasa ya, biar masih fresh gitu ya. Iya. Oke, cukup menarik. Saya udah gak sabar nih mau ngeliat Bu Eji action gitu ya. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai belajar atau kegiatan belajar, terlebih dahulu kita mengadunya. Oke, silakan yang memimpin doa. Silakan. Sudah siap. Sebelum belajar mari kita baca doa di dalam hati dimulai. Gimana kabarnya nih? Baik. Sehat semua? Sehat. Ini oke? Oke. Alhamdulillah ya kalau begitu. Untuk hari ini seperti biasa ya, di pertemuan kedua di semester 2 ini
yang belum terpanggil nanti kita terus ya kalau ada yang lewat. Ibu Mai, Imam? Sudah mendapatkan kelompoknya ya? Untuk selanjutnya ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan setiap kelompok ya. Jadi untuk bahan diskusi pada pertemuan hari ini adalah materi yang sama tentang keberagaman. Kemarin kan kita terakhir belajar makna keberagaman dari segi persatuan dan kesatuan. Nah untuk hari ini ya dimulai di poin yang kedua atau bisa membahas tentang prinsip keberagaman. Yang ada 5 poin itu. Nah nanti cara mengerjakannya setiap kelompok menelaah poin-poin yang ada di dilakukan secara nenek moyang. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Eji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada apa nih hari ini? Kemarin kan sudah ini ya pembelajaran di kelas nih. Ada beberapa hal sih yang pengen tahu lah bagaimana sih itu tentang positif negatifnya atau kekurangannya bagaimana gitu yang observasi waktu pembelajaran kemarin. Oke, kemarin kan kita, saya juga udah masuk ya di kelas Bu Eji mengobservasi kelas 9A ya kemarin tentang keberagaman. Oke nih, dari kemarin hasil pembelajaran yang udah Ibu Eji lakukan, apa sih kira-kira yang udah baiknya, apa yang udah yang belum baiknya apa, dan kemarin proses berdiferensiasinya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dulu gitu. Oke, waktu pembelajaran kemarin ya yang saya lihat terutama untuk anak-anak nih. Kalau anak-anak sih sudah paham mengenai materi tentang keberagaman. Dari sisi positifnya, anak-anak paham karena keberagaman kan perbedaan. Jadi anak paham bagaimana mensikapi perbedaan itu dengan cara menghormati, dengan cara apa sih menerima gitu. Kalau untuk yang belum berhasilnya apa ya? Belum tercapai. Karena kemarin ada sesi diskusi ya, pembentukan kelompok, ada beberapa hal sih. Nah, karena keterkaitannya dengan itu, pembentukan kelompoknya kan waktu itu masih heterogen, belum sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Jadi ada beberapa anak lah yang masih belum paham dengan, terutama waktu pas diskusi kelompok tuh, saya harus ngapain nih gitu. Bingung sendiri gitu ya. Gitu. Jadi ada yang aktif, ada yang kerja gitu ya, ada yang diam-diam aja ngikutin temennya mungkin ya. Kemudian kalau untuk proses berdiferensiasinya kemarin seperti apa? Proses diferensiasinya. Ada beberapa hal sih ya yang para anak-anak atau siswa lakukan. Jadi anak-anak kan kemarin mengkaji, mempelajari dalam diskusi itu kasus ya dari kasus itu. Jadi anak dari hasil diskusinya kan mempresentasikan buat produk juga ya. Begitu. Jadi ada yang berupa bentuk naskah, berupa gambar ya atau poster seperti itu. Jadi dari kemarin dari berdiferensiasinya itu berdiferensiasi produk gitu ya, dari hasil diskusinya nanti produknya seperti apa. Kemarin gimana, udah berjalan lancar nggak di dalam produknya itu? Udah sesuai belum? Sesuai ya, tapi kan tadi kita bicara ke belakang tadi ada beberapa kelompok lah dari siswa itu yang belum maksimal. Karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Karena Bu Eji mengelompokkan asal-asalan gitu ya, harusnya sesuai dengan gaya belajar. Jadi kalau gaya belajarnya misalkan audio visual berarti bentuknya narasi gitu. Kemarin Bu Eji saya lihat langsung ini bikin ini gitu kan ya. Oke. Nah, dari tadi yang belum tercapai itu kalau Bu Eji lihat ada mereka tuh ada di level berapa? Dari 1 sampai 10 ada di level berapa? Oke, untuk level ya. Dari yang saya amati anak-anak itu masih di level 7. Level 7 ya untuk kerja kelompoknya ya. Karena tadi kekurangan dalam pembagian kelompok. Iya. Nah, untuk kedepannya nih Bu Eji dari level 7 pengen ke level berapa sih? Terus kalau untuk ke level 10 mah susah ya karena terlalu muluk-muluk gitu ya. Nah, terus apa yang akan Bu Eji lakukan untuk mencapai sampai level yang Bu Eji inginkan? Kalau untuk level keinginan atau target itu inginnya diharapkan di level 9 ya. Nah, di level 9 itu ada beberapa hal sih yang tadi sudah kita amati yang kekurangan itu. Nah, di pertemuan berikutnya atau di sesi berikutnya itu diinginkan nanti sesuai dengan pembentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak agar anak-anak itu maksimal untuk bisa belajar sesuai dengan kompetensinya. Kayak tadi sebelumnya Bu Eji mengadakan analisis gaya belajar dulu gitu ya, baru nanti dikelompokkan sesuai hasilnya gitu ya. Oke, baik. Nah, dari hal-hal yang tadi sudah Bu Eji sampaikan, ada nggak sih dukungan seperti apa yang Bu Eji harapkan baik itu dari saya sebagai kepala sekolah atau dari rekan-rekan yang lain mungkin?
Kalau dukungan pasti ya harus dan sangat perlu itu, terutama dari yang atasan kita juga sekolah, adanya pembinaan, adanya pendampingan, terutama di kelas gitu, kita dilihat bagaimana sih proses belajarnya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang lebih, apa yang harus ditingkatkan gitu. Oh, jadi kegiatan observasi ke kelasnya itu rutin gitu ya, nggak hanya pas momen-momen tertentu aja. Oke, mungkin itu jadi itu juga buat saya ya, jadi masukan. Nah kemudian kapan nih Bu Eji mau langsung action ke yang tadi gitu yang direncanakan? Kalau action ya karena harus diperbaiki secepatnya ya dalam pertemuan berikutnya. Oh, pertemuan berikutnya langsung gitu ya, langsung menganalisis gaya belajar mereka. Oke. Nah untuk kesimpulannya terakhir nih, apa nih yang udah Bu Eji dapatkan dari sesi kita kali ini? Oke, untuk kesimpulan dari sesi ini ada beberapa hal sih. Ya, salah satunya itu ada pencerahan lah, ada pengetahuan lagi yang baru ya untuk perbaikan lagi ke depannya agar lebih baik gitu. Jadi udah tahu ya, yang tadinya bingung ngelompokin siswa kayak gimana, sekarang udah tahu nih ya, berarti harus dikelompokkan sesuai gaya belajarnya biar sesuai gitu ya sama keinginan mereka. Oke, baik, terima kasih Bu Eji. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin itu dulu. Nah,